Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa azwajihi wa waladihi wa zurriyyatihi wa ali baitihi ajma'in. Syukurillah lana wa lahum al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya, pada malam hari ini kita menginjak kitab yang ketiga. Setelah kemarin kita Jilqutul Jan Hatam atau Izar Hatam, sekarang kitab baru yang namanya Al-Masail fi Mar'atin Sholihatin wa Mar'in Sholihin. Kitab ini dulu saya peroleh dari waktu itu saya kelas 2 aliyah diniyah. Jadi saya pas sanawi itu karena nakal ya, beling gitu kan, setengah pulang, istirahat pula. Nah pas ke aliyah saya mulai serius waktu itu aliyah kelas 2 langsung dapat ranking 2. Kemudian dikasih hadiah namanya kitab. Waktu saya mendapatkan saya belum bisa baca. Ya dibaca betul belum paham, tapi kesini sepertinya bermanfaat. Sebenarnya kitab ini sudah saya terjemah ya, sama Pak Riza juga saya terjemah. Ini udah saya terjemah dan udah publish di Kalam Ulama juga atau di KMN. Jadi ini kalau nggak salah sampai 23 seri deh. Saya sudah pengen mau dicetak gitu ya, cuman belum editingnya kurang bagus gitu ya. Oke, kitab ini judulnya tadi ya Al-Masail, yaitu permasalahan seputar perempuan solihah dan laki-laki solih. Kalau saya terjemah bebas ya tips biar jadi perempuan solihah dan laki solih itu bagaimana. Nah ini dibahas di kitab ini. Di judulnya kitab ini ya, fi bayani masailin tata'allaqu bi mar'atin solihatin wa masail tata'allaqu bi mar'in solihin bil Quran wal hadis wa aqwalil ulama. Jadi kitab ini menjelaskan permasalahan yang berhubungan dengan perempuan solihah dan laki-laki solih yang berdasarkan penjelasannya itu dari Quran, dari hadis dan dari dawuhnya para ulama. Kitab ini dikumpulkan ya oleh Kiai Ahmad Yasin bin Asmuni Al-Jaruni. Beliau punya pondok pesantren Hidayatul Tulab Kediri. Yang dari Kediri tahu? Perdok ya. Jadi beliau termasuk produktif ya, menulis kitab. Beberapa saya baca kitabnya beliau seperti Adabul Mu'asyarah, Al-Masail itu, kemudian Ar-Raddu Wahabiyah itu juga beliau juga menulis kitab. Jadi beliau cukup produktif ya. Mungkin kalau punya anak ini di sana silakan. Oke, baiklah kita mulai. Pengajiannya. Oke. Coba nanti mungkin dicari di Empang dulu ya, soalnya saya nyari di Lasem waktu itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi al-qail fi kitabihil karim. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim fas-solihatu qanitatun hafizatun li-ghaibi bima hafidallah. Alhamdulillah, segala puji milik Allah al-qail yang berfirman fi kitabihi al-karim dalam Quran. Jadi Allah berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Ya, fas-solihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafidallah. Surat An-Nisa ayat 24. Artinya laki-laki itu qawwamuna itu bisa dimaknai sebagai pemimpin ya, pemimpin atas perempuan. Karena apa ya? Karena kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh laki-laki gitu ya. Dan karena apa ya? Dan karena wabima anfaqu, dan apa-apa yang mereka nafkahkan ya, dari harta-hartanya tadi rijal kepada istrinya. Fasolihatu ada perempuan yang solihah, qanitatun yaitu yang taat, hafizatun dan dia menjaga dirinya lil ghaibi dari rahasia-rahasia atau dari ketika suaminya tidak ada di rumah, bima hafizallah ya, dengan perkara hafizah yang telah menjaga Allah. Surah An-Nisa. Nanti jelaskan dibahas detail pembahasannya. Ini pendahuluan kitabnya. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad al-qail.
Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, ya, Maulana Muhammad al-Qail. Rasulullah pernah bersabda, "Man razaqahullahu imra'atan sholihatan faqad a'anahu ala syatri." Jadi Rasulullah pernah berfirman, barang siapa yang Allah berikan rezeki berupa perempuan sholihah, ya, maka sungguh Allah telah menyelamatkan setengah dari agamanya. Jadi kalau bisa, ya, mempunyai istri yang sholihah, itu artinya Allah berikan kita rezeki, dan itu setengah agama kita sudah tertolong dengan adanya istri sholihah itu. Rawahul Hakim wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum ila yaumil. Amma ba'du. Nah, fahada risalatun musammatun bil masail fi mar'atin sholihatin wa mar'in sholihin. Jadi ini adalah risalah, ya, yang disebut diberikan judul permasalahan seputar perempuan sholihah dan laki-laki sholih. Fi bayani imra'atin sholihatin, yang menjelaskan perempuan sholihah wa khidmatil mar'ati li zawjiyah, dan pelayanan istri kepada suaminya. Jadi bagaimana pelayanannya gitu kan? Apa sih yang wajib? Ya. Kemudian walkansi watobhi, seperti apa ya, kayak nyapu, memasak, itu apa kewajiban istri, nanti dibahas di kitab ini. Bagus lu siapin zauji, dan mencuci pakaian suami, apakah itu sebuah kewajiban dari istri? Nanti akan dibahas dalam kitab ini. Oh belum, oh ya. Wala ta'ata li zaujihi fil maksiyah, dan tidak ada ketaatan terhadap suami dalam hal kemaksiatan. Ya, jadi kalau suami menyuruh hal yang maksiat, gitu ya, itu maka istri tidak boleh mentaatinya. Wa fadaili mar'atin sholihatin, dan keutamaan dari perempuan sholihah, wa antakuna al-mar'ah sholihah qaidatan fi qa'ri baitiha, ya. Dan bahwasanya perempuan yang sholihah itu dia menjadi, atau istri yang sholihah itu bisa menjadi pondasi atau bisa menjadi dasar fi qa'ri baitiha, di dalam sempurnanya keluarga itu. Ya, jadi memang di istri sholihah itu menjadi prinsip atau menjadi dasar dari kesuksesan sebuah keluarga. Wa qalilatul kalami li jironiha, dan sedikit ngomong dengan tetangganya. Ya, artinya ngomong seperlunya saja, tidak perlu sampai ngerasani orang gitu ya. Artinya ngobrol dengan tetangganya secukupnya saja, enggak usah yang berlebihan. Wala tahuna azauja, dan perempuan tidak boleh berkhianat kepada suaminya. Wa takuna qani'atan wa musta'idatan litamatu, dan perempuan juga harus rela, ya, juga harus bersedia ketika suaminya meminta nafkah batin, atau bahasa anak muda yang sekarang lah, making love. Jatah duit. Next, jadi ini membahas tentang pembahasan kitab ini apa aja, ya. Kemudian wa alla tatafakharu ala zauji bi jamaliha, ya, dan istri tidak boleh songong, tidak boleh apa, gumede, tidak boleh apa itu, sombong terhadap kecantikannya. Mentang-mentang suaminya jelek terus dia sombong, nggak boleh itu. Dibahas nanti kitab ini. Wala tasdari zaujaha liqauhi, dan tidak boleh juga menghina atau mencela suaminya karena suaminya jelek, ya, nggak boleh, ya. Ini pembahasan kitab ini, ya. Wa mulazamati sholahi, dan selalu apa ya, selalu terus berbuat kebenaran, gitu ya, kebaikan, al-inqibadi fi ghaibatin, ya. Dan harus apa ya, menjaga, ya, ketika
ghibah itu ghaibah maksudnya suaminya tidak ada. Wa maqasidin nikahi mar'atin sholihatin, dan membahas tentang tujuan-tujuan menikahi perempuan soleh. Jadi niatnya apa sih kalau kita mau menikahi perempuan solihah itu, niatnya yang benar gimana gitu. Terus waniyat titazawuji wa tajdidiha, dan bagaimana sih niat nikah yang benar itu bagaimana, kemudian cara memperbarui. Memperbarui niat perlu, nikah itu niatnya perlu diperbarui. Kan bisa jadi di tengah jalan tergoda oleh setan, kemudian melenceng atau muslim lagi, ya begitu kira-kira. Wa mar'atan sholihatin tuwallidu al-walad as-sholih, dan juga membahas tentang perempuan solihah yang nanti akan melahirkan anak yang solih. Wa mar'atan sholihatin min baiti sholihin yughlibu alaihi al-faqru wa ikhtiyari zawjah. Kemudian juga membahas tentang perempuan solihah gitu ya, yang dia bisa mimpi di solihin, bisa menjaga keharmonisan rumah tangganya, padahal kondisinya yuglibu alaihi al-faqru, kondisinya dia atau keluarganya tidak mampu atau miskin gitu ya. Dia tetap bisa menjaga keharmonisan. Itu nanti juga dibahas tips-tipsnya bagaimana. Kemudian wa ikhtiyari zaujatin, dan cara memilih apa istri itu juga dijelaskan. Gimana sih caranya? Seleksinya apa sih? Parameternya apa gitu? Metodenya bagaimana? Jelasin. Wal ahlam allati tu'abbaru bi mar'atin sholihatin wa mar'atin munafiqatin wa sa'ad. Wal ahlam, dan bermimpi ya, bermimpi. Jadi nanti di sini jelasin juga mimpi-mimpi. Misalnya, oh saya mimpi ketemu ular, saya mimpi ketemu apa, nanti bisa tafsir mimpi lah ya. Tafsir mimpi juga ini dibahas sedikit di sini ya. Tafsir-tafsir mimpi yang diibaratkan atau yang ditakbirkan terhadap perempuan solihah. Jadi kalau mimpi ini nanti mendapatkan istri solihah, gitu kira-kira. Kalau mimpi ini gitu ya. Ada tafsir mimpi nih. Mamaratin munaf, dan jadi ada tafsir mimpi yang menunjukkan oh nanti akan dapat istri solihah, oh akan dapat istri yang munafik. Wa sa'adatil mar'ah wa syaqawati, dan juga membahas tentang perempuan laki-laki yang beruntung dan laki-laki yang sengsara atau yang tidak beruntung ya. Wal muradu biman razaqallahu imra'atan sholihatan faqad a'anahu ala syatri ini. Maksud dari sabda Nabi tadi ya, barang siapa diberikan rezeki oleh Allah perempuan sholihah, maka setengah agamanya sudah tertolong ya. Allati, yang bagi ayyahfadhuha az-zawju wa zawjatu. Wal amanat, dan amanah-amanahnya. Allati, yang bagi yang seyogianya ayyahfadhu, menjaga amanah tadi, az-zawju laki-laki, istri, suami, wa zawjatu, dan istri. Wa mar'atin su'in wa mar'in sholihin, dan juga membahas tentang perempuan yang su', yang buruk ya, dan juga laki-laki yang buruk. Wa awwalu huquqiz zaujati ala zawjiha, dan juga nanti di sini dibahas apa sih hak-hak istri terhadap suami ya. Kemudian wasiri amri ta'ah ya, dan jalan perintah taat. Wa isqati zaujah haqqiha, dan gugurnya haknya istri. Jadi dalam keadaan tertentu haknya istri juga bisa gugur gitu ya. Wa idu'atiyah huquq zaujati, dan juga kehilangan tadi haknya istri. Wa sakani zaujati, dan kehilangan rumah ya. Wa niyatil jima, dan niat bersetubuh nanti juga akan dibahas niatnya apa yang benar gitu ya. Pemasail syata, dan masalah-masalah yang bermacam-macam. Oke. Kita masuk ke chapter yang pertama atau bab yang pertama ya, yaitu mar'atun sholihatun. Jadi perempuan yang soleh. As-su'alu, pertanyaan. Jadi kitab ini sistemnya tanya jawab bentuknya. Ya. Mahiyal mar'atun sholihah ya. Apa itu perempuan sholihah?
Jawabnya ya qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidallahu kama qala ta'ala fi suratin nisa. Siapa sih perempuan yang sholihah? Ya, dijawab oleh Quran, yaitu qanitatun, perempuan yang taat, hafidhatun, dan dia menjaga dirinya lil ghaibi saat suaminya tidak ada, ya. Bima dengan perkara itu yang telah menjaga Allah. Nanti dijelaskan. Mal muradu bi qouli ta'ala qanitatun. Kan tadi ada kriterianya perempuan sholihah itu, satu qanitatun, kemudian hafidhatun lil ghaibi. Ya, dua itu kriterianya. Nah, kemudian pertanyaannya, yang disebut qanitatun itu apa? Ya. Nah, di sini jelaskan. Al muradu bil qanitati, ya, yang disebut dengan qanitatun itu maknanya adalah daimatut ta'ah lillahi ta'ala, yaitu dia selalu taat terhadap perintah Allah. Itu yang dimaksud qanitatun. Wali azwajihinna, dan juga taat kepada suaminya. Jadi taat kepada Allah dan taat kepada suaminya. Apa maksudnya? Qimati bi huquqihim. Maksudnya apa? Ya memenuhi taat kepada suami, salah satunya yaitu dengan memenuhi hak-haknya suami. Gitu. Maqala Abdullah bin Shalih Al-Fauzan Al-Hambali. Ya. Ini dijelaskan lagi. Inna zaujata as-sholihata, sesungguhnya istri yang sholihah, ya, syarat aunan li zaujiha. Nanti dia itu nanti akan membantu menolong suaminya ala takwinin usrotin sholihatin, yaitu apa? Menjaga, membangun rumah tangga yang baik, yang bagus. Wabina mustami'un fadilun, dan juga membangun rumah tangga yang utama, ya. Wa aunan lahu ala umuri dini wa umuri dunia. Dan juga satu, ya, jadi perempuan sholihah kata Syekh bin Shalih Al-Fauzan, yang pertama tadi, ya, dia membantu membangun keluarga yang baik, ya. Yang kedua, wa aunan ala umuri dini, yang kedua dia akan membantu, ya, urusan-urusan agamanya dan urusan-urusan dunia. Jadi ya hal-hal yang berhubungan dunia dan akhirat dia akan membantu juga. Entah bentuknya bisa menjadi anak, entah bentuknya bisa mencari nafkah, itu macam-macam nanti. Wahiatin lahu ar-rohah wa tumaina wa sa'ada fi hayati. Kama fi mafatil ghaib al-Fakhr Razi al-Juz' Ashir Sahifah 71 qauluhu. Ini dari tafsir mafatil ghaib, ya. Syekh Al-Razi berkata, qauluhu qanitatun hafidatun lil ghaibi fihi wajhain. Nah, menurut Imam Al-Razi tadi, ya, kata qanitatun hafidatun lil ghaibi itu ada dua pendapat. Yang pertama apa? Qanitatun ay muti'atun lillah. Ya. Yang pertama itu adalah maksudnya qanitatun yaitu taat kepada Allah. Hafidhatun lil ghaibi ay qaimati fi huquqiz zauj. Nah, sedangkan kata hafidhatun lil ghaibi ada dua tadi, kan? Qanitatun sama hafidhatun lil ghaibi. Nah, hafidhatun lil ghaibi itu maksudnya yaitu memenuhi hak-hak dari suami. Nah, kemudian ketika ada dua hak istri, hak suami, mana yang harus didahulukan? Waqad qada'a haqqallah summa atba'a dzalika bi qada'i haqqis zauj. Jadi yang didahulukan adalah haknya Allah dulu, ya. Kemudian baru hak-haknya suami. Amma haluha inda huduriz zauji faqad wasallallahu bi annaha qanitatun. Nah, adapun kondisi, ya. Jadi kondisi di mana posisi suaminya itu ada di hadapan dia atau ada di rumah, ya. Maka sudah Allah jelaskan maksudnya, ya, bi annaha qanitatun, yaitu dia taat. Jadi taatnya itu ada suami taat. Tapi ketika suami enggak ada, itu bagaimana? Nah, itu dijawab oleh tadi kata berikutnya, hafidhatun lil ghaibi. Ketika suaminya enggak ada, dia juga bisa menjaga dirinya, menjaga
menjaga harta suaminya dan macam-macam. Waslu kunuti dawa muto'ah. Nah, asal kata lafadz qonitatun, ya, itu kunut yang artinya adalah taat. Jadi qonitatun itu maknanya taat. Fal makna annahunna qimatun bihuquqi azwajina. Maksudnya yang memenuhi hak suaminya. Wadhahiru hadza ikhbarun, ini menunjukkan sebuah statement ini menunjukkan sebuah berita ya. Illa anal murad minhu al amru bit ta'ah. Ya, ini menunjukkan ayat ini menunjukkan perintah untuk taat. Jadi ringkasnya nih gampangnya. Jadi yang dimaksud perempuan solihah itu dia qonitatun hafidatun lil ghaibi bima gitu. Ya. Kemudian qonitatun itu apa? Qonitatun itu taat. Kalau kata Imam Razi, taat ketika suami ada di rumah. Tapi kalau suaminya nggak ada gimana? Ya, itu hafidatun lil ghaibi. Dia tetap menjaga dirinya, ya, menjaga dirinya untuk tidak berbuat, untuk tidak mengkhianati suaminya, untuk tetap menjaga hartanya, untuk tetap menjaga yang lain. Nanti di setelahnya akan dibahas lebih panjang. Dah, dapat poinnya ya. Jadi perempuan solihah itu adalah qonitatun hafidatun lil ghaibi bima hafidat. Wes, itu rumusnya dipegang aja. Wa'lam, ini uraian aja. Wa'lam annal mar'ata la takunu solihatan illa idza kanat muti'atan li zawjiha. Ketahuilah bahwasanya tidak ada perempuan yang solihah kecuali dia mentaati suami. Tidak ada. Ya harus taat gitu, mutlak gitu ya. Li'anna Allah Ta'ala qala, tadi udah jelasin. Li'anna Allah Ta'ala, karena Allah berfirman dalam surah An-Nisa tadi, fas-solihatu qonitatun. Ya. Fas-solihatu, perempuan yang solihah itu qonitatun, dia taat. Wal alif wal lam. Jadi kan di lafaz as-solihatu ada alif lamnya kan? Fas-solihatu, ya. Fa alif lam sad ya. Fas-solihatu. Nah, alif lamnya tadi ini menunjuk berkumpulnya alif lam. Yufidu al-istighraq. Ini menunjukkan menghabiskan, maksudnya menunjukkan penekanan yang dalam gitu. Bahwasanya fasolihatu, perempuan yang solih itu maksudnya ya solih beneran gitu. Itu yang qonitatun. Jadi lafaz alif lam itu menunjukkan mana istighraq. Jadi di Quran itu macam-macam. Penambahan alif lam aja itu bermakna apa? Misalkan kayak iya kan butuh. Kenapa maf'ulnya iya kan dahulukan ini juga bermakna khusus misalkan. Itu setiap grammar dari Al-Quran itu penyusunan katanya itu semua penuh makna. Nah, itu nanti dipelajari dalam ilmu balaghah. Luar biasa. Makanya tidak akan bisa siapapun di dunia ini berkumpul pun gak bisa akan mengalahkan satu ayat dari Al-Quran. Gak ada yang bisa. Ya, karena memang tinggi sekali sastranya. Oke. Bahwa yaqtadi anna kulla imra'atin takunu sholihatan. Bahya la budda wa antakunu qonitatun wa antakuna qonitatan muti'atan. Ya. Jadi mutlak ya, sesungguhnya setiap perempuan yang soleh pasti dia akan taat. Qala al-Wahidi rahimahullahu lafzul qunut yufidu at-ta'ah wa huwa amun fi ta'atillah wa ta'atil azwaj. Nah, menurut Syekh Al-Wahidi, lafaz qonitatun itu dia memberikan makna yang lebih am, makna yang lebih general. Ya. Juga artinya apa? Qonitatun itu memberikan makna taat. Ya. Tapi taatnya general. Ya taat kepada Allah, ya taat kepada suami. Gitu. Paham ya? Kuncinya di situ. Oke, wa fi kaifa nakunu min asy-syaikh li Abdullah bin Shalih Al-Fauzan Al-Hambali juz awal sahifah ini mencoba aja. Wa qulu fasolihatu ayil mustaqimat fil ladina qanitatun qala qatada wa Sufyan as-Sawidah. Muti'atun lillahi wa li azwajihinna. Dah, ini sama tadi yang udah jelaskan. Inna zaujata idza kana solihatan sorot aunan daya. Jadi kalau ini maksudnya musnaf ini menunjuk. Jadi gini, modelnya itu beliau baca, kemudian ditulis apa? Tulisannya beliau. Kemudian di belakangnya ditunjukin referensinya. Saya ngambil dari sini gitu.
Ya kayak inilah, nulis jurnal, nulis apa, kalian nulis laporan kan pasti ada referensinya. Dan itu disebutkan. Ini kutipan langsung. Jadi misalkan Ridwan et al mengungkapkan, nah, gitu ini modelnya kita punya. Ya. Gitu. Jadi bukan yang kutipan dan langsung, misalnya kan apa-apa dalam kurung Ridwan et al 2019 misalkan. Kalau ini kutipan langsung, gitu ya. Oke. Dah, tadi membahas lafaz qonitatun tok. Nah, sekarang wal muradu bi muhafatim hafidatul ghaibi. Nah, sekarang membahas kata hafidatul ghaibi. Apa maksudnya? Dibahas berkata yang ada panjang. Wal muradu qauluhunna hafidatun bi muwajibil ghaibi. Ya. Wa dzalika min wujuhin. Jadi yang dimaksud hafidatun lil ghaibi yaitu kewajiban-kewajiban saat suaminya nggak ada. Ya. Wa dzalika min wujuhin, dan maksud ini, jadi maksud dari kata hafidatun lil ghaibi itu ada beberapa pendapat, ya. Ada beberapa bentuk, ya. Aduh, yang pertama, annaha tahfudu nafsaha aniz zina. Yang pertama, perempuan kalau suaminya nggak ada, dia harus menjaga dirinya dari perbuatan zina. Ya. Li Allah yulhiqu azwaju al-ar bisababi zina. Supaya apa? Supaya tidak berbarengan yulhiqu azwaju suami al-ari cacat bisababi zina. Jadi suami biar enggak ini, biar namanya tidak tercoreng-coreng gitu ya. Wali Allah yultahiku bi al-walad al-matkun minut fatiquri. Dan supaya tidak bingung juga, supaya nggak bingung. Jadi anaknya ini dari bibit bukan suaminya, dari yang lain gitu. Jadi biar nggak semu gitu. Ini anak siapa gitu. Walaupun bisa dites DNA, tapi kan ya tetap ya itu kayaknya kan kurang baik gitu ya. Ya gitu. Wasani, yang itu yang pertama ya. Jadi yang pertama, dia harus bisa menjaga dirinya dari perbuatan zina supaya ya martabat suaminya tetap terjaga dan supaya nggak bingung ini anaknya siapa gitu. Cek anak suaminya mana hasil ininya gitu ya. Ramban. Kalau bisa jadi itu ramban itu ya mau ngambil punya orang lain, itu namanya ramban. Oke. Yang pertama itu ya, bentuk yang pendapat yang pertama. Wasanya yang kedua, maksud dari hafidatul lil ghaibi itu adalah hifdzu malihi anidiyah, yaitu menjaga harta suaminya biar nggak hilang. Jadi maksud yang kedua itu dia harus menjaga harta suaminya biar nggak hilang, dijaga. Itu bagian dari menjaga, bagian dari hafidzatul lil ghaibi maksudnya. Wasalisuha, dan yang ketiga hifdzu manzilihi amma la yambagi. Kemudian yang ketiga yaitu menjaga rumahnya dari sesuatu yang tidak patut. Di pas suaminya nggak ada, istrinya juga wajib menjaga rumah dari perkara-perkara yang nggak patut. Apa contohnya? Ya kalau di Ukhutul Jan kemarin kan kalau ada tamu suaminya kemudian sudah boleh masuk, cuman dia nggak minta, tidak pengen tahu, tidak kepo itu, ini punya urusan apa, itu nggak perlu sampai begitu. Nah itu termasuk menjaga rumah dari perkara yang tidak patut. Nah ya. Yang ketiga, warabi'uha, yang keempat, hifdzu ma'ihi fi rahimiha, yaitu menjaga rahimnya dari hifdzu ma'ihi menjaga sperma suaminya fi rahimiha, di dalam rahimnya, wala tahtalu fi isqati, dan jangan sama sekali menggugurkannya. Maksudnya kalau sudah berhasil gitu ya menjadi anak ya, maka tidak boleh digugurkan. Itu juga bentuk hafidzatul lil ghaibi. Ya.
Hadza kama fi mafatihil ghaib fil Fakhrur Razi. Nah, ini keterangan ini itu sama seperti yang dijelaskan oleh Imam Fakhrur Razi dalam kitab Mafatihul Ghaib juz 10 halaman 871. Ya. Ya, sama persis. Al-mahal harfa indal ghaibati zawji faqad wasafahu Allah Ta'ala biqaulihi hafidhul ghaibi wa alam anil ghaiba khilafus syahadah. Nah, yang dimaksud ghaib enggak ada itu khilafus syahadah, enggak bisa lihat. Beda dengan melihat. Syahadah itu melihat langsung. Wal makna kaunuhunna hafidhatul bima mawajibil ghaib. Nah, tadi jelasin ya. Nah, ini sama persis. Oke, jadi paham ya? Jadi yang dimaksud hafidhul ghaib itu ada 4 macam. Ya, yang pertama apa tadi? Menjaga menjaga dirinya dari perbuatan zina. Yang kedua, menjaga harta suaminya. Yang ketiga, menjaga dari perbuatan ya yang tidak patut di rumahnya. Yang keempat, menjaga kandungan. Jangan sampai digugurkan. Ya harus jaga baik-baik gitu loh. Terus kemudian udah tahu hamil terus pencitraan, terus apa lari-lari ya. Itu namanya tidak hafidhatul lil ghaibi gitu ya. Udah tahu hamil ya dijaga apa gerak-gerakannya supaya tetap bagus gitu. Bisa dipahami ya? Oke. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khairun nisa, sebaik-baiknya perempuan itu siapa? Yaitu innadhota, kalau kamu melihatnya ilaiha kepada wanita itu saratka, maka akan membahagiakanmu. Jadi mau kamu lihat aja udah bahagia gitu. Ini juga udah kita bahas kan di kitab kemarin. Wa in amarta atau atka. Yang kedua, perempuan yang paling baik itu ketika kamu memerintahkan atau minta tolong ya bahasa lebihnya. Ketika kamu minta tolong maka dia akan menaatinya. Enggak bantah. Mau Mas? Ya. Siap Mas, laksanakan. Ya enggak gitu juga sih. Yo, siap saya mau apa ya sesuatu. Iya Mas, macam-macam tergantung daerahnya gitu ya. Kalau Arab ya baik. Terus, wa ini gibta anta hafidhatka fi malika wa nafsi. Yang ketiga, perempuan yang terbaik itu adalah ketika kamu nggak ada, artinya ketika dia sendiri, kamu sedang posisinya tidak ada di sandingnya, ya, maka dia akan menjaga dirinya dan akan menjaga hartamu. Itu perempuan yang terbaik kata Nabi SAW. Oke. Wa fi ahkamil Quran an-Jasus Jusani Sohifah 68. Faqila fihi hifdhu ma'ihi fi rahimiha wala tahtalu fi isqatihi wa yahtamilu hifdhu fi rasyiha alaihi wa yahtamilu hafidhatun lima fi buyutihim min mali azwajina wa li anfusihim. Ini masih tadi ya. Ini menjelaskan tadi. Yang ini menjelaskan menjaga kandungannya tadi ya, tidak menggugurkan dan juga menjaga hifdhu fi rasyiha alaihi. Ini maksudnya kalau kita maknanya netral itu menjaga tempat tidurnya gitu ya. Maksudnya ya tidak tidur dengan orang lain gitu maksudnya, menjaga hafidhatul lima fi buyutihinna dan min mali azwajina wa li anfusina. Ya maksudnya menjaga tadi ya, menjaga harta suaminya dan menjaga dirinya sendiri. Wa jaizun ayyakuna al-muradu jami'an dzalika ihtimal lafzi wa qala ta'ala ar-rijalu qawwamun 'ala an-nisa qad afada dzalika luzumaha ta'atahu li anna wasfahu bil qiyam 'alaiha yaqtadi.
Wa fi ahkamil Quran Ibnu Arabi Jusani halaman 336. Nah, adapun dalam ahkamul Quran Imam Ibnu Arabi juz 2 halaman 336, qaulullah ta'ala, firman-Nya Allah hafizul ghaibi, yakni ghaibatu zaujiha. Jadi yang makanya tadi kan saya memaknainya tidak ada, jadi ghaibi saya maknai dia menjaga saat suaminya enggak ada. Ini ulama artinya yang saya ucapkan tadi itu based on ini dalil ini. Wala ta'tifi mu ghaibihi bima yukrihu ayyuratu bidha fi huduri. Ya. Itu ya, itu tadi hafidzatul ghaibi. Ya, berarti sudah tahu poinnya ya. Jadi perempuan sholihah itu dia qanitatun hafidzatul ghaibi. Qanitatun itu apa poinnya tadi ya? Hafidzatul ghaibi itu apa? Sudah jelas ya? Nah, itu dipegang, nanti kalau mencari ini cari yang itu ya. Sebagai dasar. Oke, berikutnya. Tadi kan katanya film apa teksnya kan kok qanitatun hafidzatul ghaibi bima hafidallah, ya kan? Nah, sekarang apa makna bima hafidallah itu apa? Ya? Jadi dikupas satu-satu. Mal muradu bi qaulihi ta'ala bima hafidallah ma bi ma'na alladhi ay anna 'alaihinna ayyahfadna huquqaz zawji fi muqabilati ma hafidallahu huquqahum ala azwajihim. Nah, maksud dari bima hafidallah itu adalah bahwasanya bagi seorang laki-laki itu kan punya hak-hak ya, punya hak-hak ya, yang mana Allah telah berikan kepada suami. Artinya dia bisa menjaga saat suaminya nggak ada di rumah ya, dan juga bisa menjaga hak-haknya, hak-hak bima hafidallah, hak-hak yang telah Allah berikan kepada suami. Haitsu amarahum bil adli alaihinna wa imsakinna bil ma'ruf wa itahinna ujurahunna. Seperti apa? Memerintahkan dia memerintahkan dengan adil gitu ya, wa imsakinna dan menjaga bil ma'rufi dalam perkara yang baik, wa itahinna dan taat, wa itahinna ujurahunna. Tadi itu yang dimaksud bima hafidallah. Wa qawluhu bima hafidallah yajri majroma yang yaqulu hada bidzaka ay hada fi muqabilati dzak ay bi makna an takuna ma masariyah wa taqdir bi hifdzillah. Nah, kan ada kata bima hafidallah ya kan? Nah, ini kalau dikupas satu-satu, ma-nya itu ma-nya mamasdariyah. Ma-nya mamasdariyah, sehingga kalau ditakdirkan ya bihifdzillah. Wa ala ditakdir fihi wajhani. Oke ya. Bima hafidallah ma-nya mamasdariyah. Sampai sini paham dulu ya. Mamasdariyah, dan kalau ditakdirkan maka akan menjadi bihifdzillah. Ya. Nah, maksud dari bihifdzillah ini ada dua bentuk. Al-awwal anna hunna hafidhatun lil ghaibi bima hafidallah iya hunna ay la yatayasaru lahunna hifdun illa bi taufiqillah. Yang pertama, annahunna, sesungguhnya perempuan yang sholihah tadi, dia akan menjaga tadi ya, saat suaminya nggak ada, iya hunna ya menjaga dirinya sendiri. Aila ya tayasaru lahunna hifdun, tidak memudahkan baginya menjaga illa bi taufiqillah, kecuali dengan taufik. Artinya menjaga itu dirinya sendiri itu bukan sesuatu yang mudah, itu juga atas taufik Allah. Jadi dia bisa menjaga dirinya ya juga atas taufik Allah. Fa yakunu hadza min babi idhafatil masdar ilal maf'ul. Nah, ini
takdir ini itu ada dalam bab idhofatil masdar, yaitu mengidhofahkan masdar terhadap fa'il. Nah, itu yang pertama tadi maknanya kalau masdariyah ditakdir bihifdillah. Jadi dia tidak akan bisa menjaga dirinya kecuali dengan taufiknya Allah. Itu arti yang pertama, makna yang pertama. Pasal yang kedua, annal makna huwa annal mar'ata innama takunu hafidatan lil ghaibi bisa babi hifdihinna bisa babin hafadhahunna Allahu ai bisa babi hifdihinna hududallah wa awama kama fi mafatihil ghaib al-Farrazi juz 10 sahifah 71. Dan yang kedua maknanya tadi takdirnya, yang kedua itu adalah anal ra'ata sesungguhnya perempuan innama takunu, ya, dia hafidhatun itu dia menjaga lil ghaibi saat suaminya ada, bisa babin dengan beberapa sebab hafadhu yang telah menjaga guna kepada dia Allah. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bisa babin hifdihina, yaitu sebab penjagaannya tadi perempuan tadi hududallah batas-batas yang diberikan oleh Allah. Kama fi mafatihil ghaib, seperti yang dijelaskan dalam kitab mafatihil ghaib. Ya. Muat enggak? Muat. Ya, sudah. Intinya gitu ya. Jadi ini memang ini cuplikan-cuplikan tafsir. Jadi tafsir 5. Memang kalau susah juga. Jadi tapi yang inti yang ada yang ingin disampaikan oleh penulis adalah perempuan solihah itu adalah qanitatun hafidatun lil ghaibi gitu. Qanitatun punya makna tadi ya, taat kepada suami, taat kepada Allah. Tapi taat yang dahulukan taat yang kepada siapa? Taat yang kepada Allah. Dan itu ya. Kemudian yang kedua, hafidatun lil ghaibi itu maknanya apa? Penjaganya macam-macam tadi ya. Ada 4 dia apa aja gitu. Nah, intinya itu. Yang lainnya ini penjelasan biasa saja. Maksudnya penjelasan yang lebih detail gitu ya. Nanti kalau nggak nangkep biasa, nggak usah dijelaskan. Tapi intinya gitu. Intinya bisa ditangkap. Oke. Ini sama. Ini cuplikan langsungnya ya. Oke. Kemudian bab berikutnya. Jadi bab pertama yang menjelaskan siapa perempuan soleh sudah terjawab, ya. Kemudian sekarang bahas chapter yang kedua atau bab yang kedua. Jam berapa? Jam 9 biasanya ya. Silakan. Bab yang kedua adalah khidmatul mar'ati li zawjiha, yaitu pelayanan istri terhadap suaminya. Harus bagaimana sih istri melayani suami itu? As-su'al hal tajibu khidmatul mar'ati li zawjiha. Bagaimana sih pelayanan istri kepada suami itu, ya? Jawabannya adalah tajibu khidmatul mar'ati li zawjiha ala maqul asy-Syaqiti al-Hambali. Jadi yang dimaksud berkhidmah kepada suami itu seperti yang dikatakan oleh Imam Asy-Syaqiti, ya. Yaitu apa perkataannya apa? Wa min khidmatiha lahu khidmatu baiti zaujiyah allati biha qarrat ainu zauj wa radi zaujiha wa asa anna baitahu qad hufidu hamdu wa ru'yat masalihahu fayartahu wa tartahu nafsuhu kama fi durusil umdatul fiqh isyaq. Nah, pelayanan istri kepada suami balik-balik ya. Itu seperti perkataan Imam Syaqiti, yaitu pelayanan istri kepada suami itu apa? Yaitu khidmatu baiti zauji, yaitu apa? Mengatur ya, atau mengatur rumahnya suami.
regulasinya bagaimana? Regulasi ya? Apa ya? Settingnya gitu ya. Setting rumahnya itu bagaimana? Gitu. Itu ya. Alati biaqarrat ain zaujah, sehingga suaminya melihat tuh senang gitu ya. Senang gitu. Waro dia zaujuha, dan suaminya ridho gitu. Suaminya senang dan ridho juga gitu, dengan settingan rumah tadi. Wa hassa anna baitahu qad hufidu haqquhu, dan sudah senang, sudah ridho, dan dia juga merasa bahwasanya rumahnya itu telah dijaga haknya, masih dikelola dengan baik gitu loh. Jadi suami ngasih ke istri ini untuk dijaga, itu pengelolaannya itu baik, sehingga puas kan suaminya. Nah, wariyat masalihu fayartahu watatahu nafsu. Nah, kemudian dan juga dijaga kemaslahatan rumahnya juga harus dijaga. Sehingga apa? Suaminya puas, dia puas, sama puas. Itu yang dicari kan? Gitu. Dan itu seperti dijelaskan dalam kitab Durus Umdatul Fiqhi Asy-Syahid Al-Hambali juz 6 halaman 2359. Udah, terus ini paham ya? Jadi khidmat. Jadi pelayan itu apa ya? Menjaga rumahnya, disetting sedemikian rupa yang mungkin mulai letaknya, mulai kemudian bagaimana pengaturan rumah dan sebagainya, sehingga suaminya nyaman, ridho bahwa suami istriku benar kok, dia kelola dengan baik apa yang saya berikan, gitu ya, tanggung jawabnya amanahnya dijaga. Itu sebuah pelayanan istri kepada suami. Jadi juga harus diperhatikan yang begitu-begitu. Wamilah, udah ya? Oke. Wa min huquqi zawjati ala zawjiha wa hiya al-huquq al-madiyah al-khidmah. Wal muradu bidzalika khidmatul mar'ati li zawjiha fa innallaha azza wa jalla fatara al-mar'atu wa khalaqaha wa ja'ala biha khasa'is shalihatun lil qiyam bi syu'uni baina tadbirihi wa ri'ayati umuri. Fa idza qamat al-mar'atu bi khidmati baina zawjiha kama yanbaghi qurrat ainu zawji wa radiyallahu zawjuha ahsa ana faidahu wa khabitahu wa ra'yat masruhu bayartahu wa tartahu nafsa. Nah, ini sama yang saya jelasin tadi. Ini kutipan langsungnya aja. Waqad asyara Allahu azza wa jalla ila hada min mujmali qawlihi walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf ay 'ala nisa hukukun kama anna 'ala rijali hukukun. Ya, Allah memberikan isyarat gitu ya dalam sebuah firman-Nya yang bersifat mujmal, global, walahunna, dan bagi perempuan mislul ladzi ya alaihinna, bagi mereka bil ma'ruf, pelayanan yang baik, maksudnya kepada istrinya. Hukukun itu ada hak-hak sama seperti anak ala rijali. Jadi suami juga punya hak, istri juga punya hak. Jadi sama-sama punya hak. Oh, sudah bab 3. Mau lanjut apa sudah? Ngantuk ya? Nah, kalau Fathul Izar gak ngantuk ya? Semangat semua. Aduh ya. Sudah? Apa lanjut? Ini masih chapter ini cukup panjang, bro. Lanjut? Oke, sip. Chapter yang ketiga membahas al-kansu wa tabahu wa ghuslu siyaqis zawj. Nah, ini senang masih ini perempuan dengerin. Bab menjelaskan tentang hal yajibu ala zaujati al-kansu wa tabahu wa ghuslu siyaqis zawjati wa ashbah. Pertanyaannya, apakah wajib? Wajib nggak sih perempuan itu, istri itu nyapu, ngepel, gitu ya, masak, ubah-ubah, nyuci bajunya suami? Wajib nggak kira-kira? Tidak. Tidak. Jawabannya ada. Ainda syar'i
la tajibu 'alaiha bal yajibu 'ala zauj i'lamu zaujati bi annaha la tajibu 'alaiha. Menurut Imam Syafi'i semua itu nggak wajib. Jadi tadi ya nyapu, masak, cuci bajunya suami dan yang semacamnya. Untuk Imam Syafi'i itu tidak wajib, tapi wajib bagi suami menyampaikan bahwasanya Dek, pekerjaan ini asal ini sebenarnya nggak wajib loh Dek. Itu wajib disampaikan gitu. Terus mentang-mentang istrinya nggak ngaji terus biarin gitu, biar dikerjain kan, dia kewajiban gitu, jangan gitu, nggak boleh. Kata Imam Syafi'i itu harus disampaikan gitu. Jadi tidak wajib menyampaikan, tidak wajibnya itu wajib disampaikan gitu ya. Paham moral? Wajib tidak disampaikan. Ya lanjut. Wa indal Hanabilah, tapi untuk Imam Hambali tajibu wajib alaiha bagi perempuan inda Abi Bakar bin Abi Syaibah al-Hambali wa bi Ishaq al-Jawzajani al-Hambali alaiha dzalika wa tajja bi qissati Ali al-Fatihah. Kama fi Hasiyah al-Fujairimi al-Khatib juz 4 halaman 294. Oke ya. Tapi kalau menurut Imam Hambali ya, tadi nyapu, masak, ya, nyuci itu wajib. Ya, wajib menurut Abi Bakar bin Abi Syaibah al-Hambali dan Abi Ishaq al-Jawzajani. Dan keduanya beliau itu berhujjah. Jadi landasan teorinya, landasan memberikan tadi fatwa itu adalah ceritanya Sayyidina Ali dan Fatimah yang dijelaskan dalam kitab Hasyiah Fujairimi al-Khatib. Ya, jadi menurut Imam Syafi'i nggak wajib, tapi wajib menyampaikan ketidakwajiban itu. Paham ya? Tapi menurut Imam Hambali itu wajib. Dengan dasar ceritanya dia Sayyidina Ali dengan Fatimah Az-Zahra. Oke, paham ya? Fatwa. Waqa'a as-su'al fi ad-darsi hal yajibu 'ala ar-rajuli i'lamu zawjatihi. Bi annaha la yajibu 'alaihi khidmatu mimma jarat bi al-'adah la tabkhi al-kansi wa nahwihi mimma jarat bi 'adatun al. Oke. Nah, ada pertanyaan. Apakah wajib bagi suami? Tadi ya, sebenarnya sudah dijawab tadi. Apakah wajib bagi suami laki-laki memberitahukan kepada suaminya bahwasanya istrinya bahwasanya tadi ya pelayanan tadi nyuci opo itu nggak wajib? Apakah wajib nggak? Ini pertanyaan. Mimma jarat bihi al-adah, seperti apa ya? Seperti nyuci, masak. Amla wajib nggak sih? Wajib lah, dan saya menjawab dalam kitab tadi ya. Anhu bi anna dhahiru al-awwal li annaha idza lam ta'lam bi adami wujubi dzalika dhannan annahu wajibun alaiha. Oke, yang pertama wajib enggak ya? Saya jawab, bukan saya, kitabnya menjawab. Dhahirnya adalah sesungguhnya apa? Sesungguhnya wanita ketika enggak tahu ya bahwasanya yang semua itu tadi nggak wajib, maka dia akan dia akan menduga bahwasanya itu wajib dikerjakan. Wa innaha la tastahiqu nafaqatan wala kiswatan illa taf'al. Konsekuensinya adalah kalau dia menyangka kalau nyuci dan sebagainya itu nggak wajib, kalau dia tidak mencuci, tidak masak, maka konsekuensinya dia tidak berhak menerima nafkah, tidak berhak menerima pakaian dari suaminya ketika dia tidak mengerjakan, paham? Karena dia nggak menjalankan haknya. Padahal itu nggak wajib, itu bahaya. Paham ya? Itu bahayanya kalau nggak menyampaikan ketidakwajiban itu kepada istrinya. Nah, dia akan menyangka, oh itu wajib. Kalau saya nanti ninggalin, maka saya nggak berhak dapat nafkah dari suami saya. Gitu. Fasorat keanaha
mukruhatan al fi'li. Wa ma adzalika law fa'alathu wa lam ya'lamha fayahtamilu annahu la yajibu laha ujratun al fi'li tafsiriha bi adami ba'si wa su'al adzalika. Yes. Pasorat maka menjadilah keanaha perempuan tadi mukruhan itu benci al-fi'li melakukan itu. Wa ma adzalika dan beserta itu lau fa'alta ketika dia mengerjakan itu pekerjaan tadi walam ya'lamha dan dia tidak tahu fayah tamilu maka akan mengandung anahu bahwasanya semua tadi layajibu tidak wajib laha ujrotun itu opah ya. Maka al-fi'li mengerjakan di tafsir ya kalau dia tidak maksudnya tadi ya kalau dia tidak tahu ketidakwajiban itu maka dia nanti akan menyangka bahwasanya dia nanti kalau dia tidak mengerjakan dia nggak akan dapat nama. Paham ya? Sip. Wa fi syarhil kabir. Wa fi syarhil kabir lil Qudamah Jusami Sahifah 145. Walisa 'alal mar'ati khidmatu zawjiha fil ajni wal khubsi wat tabkhi wa ashbihi. Nasai Ahmad wa qala Abu Bakar bin Abi Syaibah. Jadi jelasin ya. Ini keterangan, ini cuplikannya saja. Ada yang jelaskan bahwasanya menurut Ibnu Qudamah dalam Syarah Kabir bahwasanya pelayanan suami kepada istri, pelayanan istri kepada suami itu seperti membuat adonan, membuat roti, masak itu tidak wajib. Waktu aja ya. Ini sama nih kutipan semua. Baik Nabi SAW qada ala ibnati Fatimah bi khidmatil bait al-ali makana kharijan minal bait min amalin. Rawahu al-Jawzajani min turuqin maqala Jawzajani. Oke, ini ada hadis. Waqad qala Nabi SAW Rasulullah bersabda, "Lau kuntu ya amiran ahadan ayasjuda li ahadin la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha." Udah jelasin ya di ujung kemarin ya. Kalaupun aku orang yang bisa memerintahkan seseorang untuk bersujud kepada seseorang, maka aku akan memerintahkan istri untuk bersujud kepada suaminya. Udah jelasin ya kemarin. Walau anna rajulan amara imra'atahu Atangkula min habali aswad ila jabali ahmar atau min jabali ahmar ila jabali aswad kana liha taf'al. Nah ini ibarat saja. Walau seperti misalkan suami itu memerintahkan istrinya untuk memindahkan gunung hitam ke gunung merah atau dari gunung merah ke gunung hitam, ya maka istri harus mengerjakan. Ya, artinya ini memberikan suatu indikasi bahwasanya hak suami itu harus dipenuhi. Artinya suami istri itu harus taat kepada suami gitu. Indikasinya begitu. Warawahu bi isnadihi wa fi durusi Abdul Fiqh di Syamsuddin Al-Hambali juz 6 halaman 300. Sudah jam 9. Baik, kita lanjutkan besok ya. Besok yaitu bab tentang tidak perlu taat kepada suami ketika dia memerintahkan hal-hal yang maksiat, kemudian keutamaan beramal shalihah. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. La yusalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli amrin minal awali muqtarimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana wa fil lana fa ya wasi'an ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin
فرج على المسلمين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Yang telah